Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbi Sabili, nomor urut 44 dengan NIM 19961411025. Kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa persoalan di mana ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomika Publik. Yang pertama, yaitu mengenai landasan dari ekonomika publik. Timbulnya disiplin ekonomika publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut. Yang pertama, masalah perekonomian yaitu mikroekonomi, yang menyangkut distribusi, produksi, dan alokasi konsumsi. Kemudian, yang kedua yaitu masalah perekonomian makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, dan kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Beberapa faktor penyebab kegagalan pemerintah, yaitu yang pertama, karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Dan yang ketiga adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Penyebab lain kegagalan pemerintah adalah produktivitas sipil yang layanannya rendah dan kurangnya insentif untuk efisiensi teknologi. Secara umum, barang publik bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Atau suatu barang publik itu merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakannya. Ada dua ciri utama barang publik, yaitu yang pertama non-rival atau barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat. Contohnya alun-alun. Kemudian yang kedua, non-eksklusif atau barang yang dikonsumsi oleh seseorang tanpa perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik tersebut. Contohnya jalan raya maupun lampu lalu lintas. Teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Yang pertama ada model yang dikembangkan oleh Rostov dan Musgrave. Ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lepas landas. Tahap awal, perkembangan ekonomi. Pada tahap ini, pemerintah dituntut untuk harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kemudian tahap yang menengah, pembangunan ekonomi. Investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Kemudian tahap lepas landas, peran investasi swasta semakin besar, sedangkan peran pemerintah menyediakan barang-barang dan jasa publik dengan jumlah yang banyak serta kualitas yang lebih baik. Kemudian teori Petruk dan Wisman, pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Kemudian yang ketiga, teori Wagner. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu hukum yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat pula. Kemudian yang keempat, teori Colin Carr, hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Fungsi APBN ditinjau dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kelima, fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian yang keenam, fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sedangkan fungsi APBN ditinjau dari sisi manajemen. Yang pertama, pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang. Kemudian yang kedua, alat kontrol masyarakat pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan yang ketiga, untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan. Menurut saya dan berdasarkan data empiris, secara umum belanja pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan APBN setiap tahunnya bisa dikatakan selalu defisit anggaran. Artinya, pengeluaran selalu lebih besar daripada penerimaan negara. Kekurangan anggaran negara ini selalu ditutupi dengan utang dan utang. Menurut Kementerian Keuangan, alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Lalu utang juga dipergunakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat. Kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah. Jadi, inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikianlah pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah Ekonomika Publik. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.